Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Odah Kopi Sambar. Kita obrolan penuh inspirasi Samboja Barat. Selamat datang Pak Ketua. Ya, selamat datang. Terima Sehat, kasih. Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Di tengah kesibukannya beliau bisa hadir memenuhi undangan kru dari teman-teman Odah Kopi Sambar. Teman-teman, ini kita masih suasana Hardiknas nih, Pak. Ya. Jadi kalau di PKK kan ada bidang Pokja 2 ya, Pak ya, terkait dengan pendidikan, dengan pelatihan. Nah, Pak Ketua, kenalin dong programnya apa aja sih yang ada di Pokja 2 ini? Baik, sebelumnya saya mengenalkan diri, saya Muhammad Munir, Ketua Pokja 2, Kecamatan Samboja Barat. Tentunya ada beberapa program Pokja 2 di Kecamatan Samboja Barat itu terfokus pada pendidikan. Pendidikan ya, Pak ya? Terfokus pada pendidikan seperti menemani kegiatan PAUD, kemudian penyuluhan tentang narkoba di bagian pendidikan. Ya. Beberapa waktu lalu saya lihat itu ada postingan teman-teman PKK di kelurahan, Pak. Itu keren, Pak. Lagi penyuluhan apa itu ya? Kalau misalnya di kelurahan kita juga penyuluhan tentang narkoba. Ya, karena ada PKK di kelurahan kan? Ya. Karena apa? Terkait dengan program kami, karena kami itu di wilayah Kecamatan Samboja, tentunya program ini akan kami bawa ke wilayah-wilayah di kelurahan yang ada di Samboja Barat. Luar biasa, semangat teman-teman. Jadi teman-teman atau kawan-kawan Odah Kopi Sambar yang mungkin melihat nanti tayangan ini, bahwasanya PKK itu banyak loh program-program inspirasinya, terutama di bidang pendidikan ini. Bagaimana memberikan edukasi terhadap anak-anak kita, dan harapannya sih memang edukasi ini nggak boleh putus ya, Pak ya? Iya, harus itu. Ya, harus terus berkelanjutan. Nah, ini kan kalau di PKK, Bapak sebagai Ketua Pokja ini, ada berapa timnya, Pak? Timnya ada 7. 7. Hadir semua? Keren. 7 orang untuk sekecamatan. Jalan nggak, Pak, programnya? Insya Allah jalan, karena dari 7 ini kita selalu bisa berbagi, Bu. Artinya apa? Ya, selalu koordinasi bahwa bisa jadi kami berdua nanti ke kelurahan Argosari, kemudian bagi tugas, kemudian ada juga di kelurahan lain, sehingga dalam koordinasi ini walaupun kami bertujuh untuk Pokja 2 itu bisa jalan semuanya. Bisa aja jalannya, alhamdulillah. Nah, untuk di Pokja 2 sendiri kan selain pendidikan ada pelatihan ya, Pak ya? Ada UP2K. Iya. Nah, untuk UP2K ini, apa aja sih yang sudah dilakukan teman-teman? Kan kalau di PKK kecamatan kan lebih banyak pembinaan, Pak ya? Iya. Apa yang paling barangkali yang jadi unggulannya teman-teman di Pokja 2? Di Pokja 2, di dalam UP2K itu kita ada pelatihan membuat makanan. Kemudian contohnya mungkin contoh ini, Pak. Ini hasil teman-teman dari Pokja 2 ya? Contoh ini, wah keren. Kemarin kan di dalam pelatihan Pokja 2 itu ada programnya bagaimana cara membuat makanan, kemudian dilanjutkan bagaimana pemberdayaan keluarga ini ya. Kemudian bagaimana cara mengepres atau membuat packing-packingnya ini kita packingnya udah keren ini. Bagaimana keren ya, Bu ya? Keren ini packingannya. Ini di program UP2K untuk Pokja 2. Apakah ini di seluruh kelurahan desa atau terfokus? Oh, kita di kelurahan ini aja deh. Oh, tidak. Tentunya kami merata. Dari contoh nih, wilayah Bukit Merdeka itu kan lebih maju sama dengan Ambalat. Tentunya dari 2 kelurahan ini yang kita jadikan fokus. Kemudian dari kelurahan itu membagi pembiasannya, sehingga kami bertujuh tidak terlalu repot, Bu, pada saat ganti kelurahan lain, sehingga yang sudah bagus, maka kita bisa menularkan ke kelurahan sebelah. Inspirasi yang luar biasa itu memang bisa lahir dari program apa saja ya. Nah, teman-teman di Pokja 2 ini, mohon maaf ya, di PKK itu kan nggak ada gajinya ya, Pak ya? Nggak ada honor. Ya, mungkin malah kebalikannya, kita lebih banyak ini. Apa yang bikin, karena saya tahu beliau ini juga guru, masih aktif sebagai ASN. Apa dengan kesibukannya, guru kan sekarang memang habis ngajar, kalau dulu ya, habis ngajar di sekolah, pulang selesai, Pak ya. Kalau sekarang, karena saya punya kakak seorang guru, saya lihat tuh sibuk. Ya, memang dengan keadaan sekarang itu, guru juga
lebih sibuk, banyak kegiatan. Karena kalau dulu selesai mengajar pulang, tapi sekarang itu aja penambahan Bu, dan jam yang harus pulangnya 2:30 selesai juga gitu. Harus sampai selesai. Sampai selesai. Nah, terus apa yang membuat sosok seorang Pak Munir, Pak Ketua, sebagai kepala keluarga, sebagai ASN yang masih aktif, masih punya rasa untuk ayo kita gerakkan PKK ini? Apa yang menjadikan kekuatan semangat sendiri didampingi dengan tim-timnya tentunya? Ya, tentunya yang pertama adalah niat dulu. Ya. Kalau niat kita sudah benar, apapun yang kita kerjakan, mau tidak ada honornya atau tidak, itu tetap akan kita kerjakan. Kalau kita berpikir ada enggak honornya, maka kegiatan segala sesuatu dinilai materi, supaya lelah ya. Materinya itu pasti juga akan timbul capek. Capeknya sia-sia. Tapi pada saat itu didasarkan dengan niat yang baik untuk mengembangkan wilayah, berbagi inspirasi, PKK khususnya di Samboja Barat, maka rasa lelah dengan lelah itu akan hilang. Apalagi teman-teman. Ya, apalagi gini kan Bu kan. Kalau kita mengajarkan, kemudian orang itu mau mengajarkan, itu rasanya bangga sendiri, bukan itu kebanggaan tersendiri ya. Ketika kita menyampaikan hal-hal yang positif, terus orang itu bermanfaat gitu ya. Itu tak ternilai ya rasanya ya. Seperti ini mungkin produknya mungkin di awal kita ide pelatihan aja barangkali, ternyata sampai seperti ini. Kayaknya ini yang direview sama Pak Wakil ya. Iya kan? Bu. Ya, termasuk ini juga Bu. Nah, luar biasa kan support dari sosok pemimpin kita. Mudah-mudahan semakin banyak yang melirik produk-produk kita, karena nggak kalah cantik packingannya kita. Dan ini kan packingan yang sudah diseleksi ya melalui pelatihan. Ya kan, karena kalau kita lihat ini sampai ada ini Pak. Iya, sampai dari IKN artinya ini sudah benar-benar diakui. Kemudian saya tambahkan sih tentang bagaimana cara pengaturan kan guru ini. Kemudian bagaimana masih aktif lah sebagai ASN. Alhamdulillah. Caranya begini Bu. Yang pertama kan kita ambil tugas wajib kita nih. Itu kan utama yang nggak boleh kita tinggalkan. Itu wajib. Yang kedua, kita di dalam kelompok atau Pokja 2 ini kan ada tim. Nah, pada saat saya tidak bisa hadir, maka tim yang bisa akan kami kirim, kemudian kami bekali bagaimana nanti di sana bagian itu yang saya kerjakan dengan tim ini, sehingga tidak mempengaruhi saya bekerja di dalam ASN atau seorang guru. Kualitas tetap kita jaga semuanya. Meskipun kuantitas mungkin bertemunya sangat kurang kali ya, karena kan tim ini ada yang tinggal di sini, tinggal di sini, tapi kan lagi-lagi media Pak ya. Media menyatukan teman-teman. Kita menggunakan ada di dalam Pokja 2 itu kan kelompok khusus Pokja 2, sehingga grup Pokja 2 itu bisa koordinasi, membagi tugas, karena saya sendiri kan di kelas mungkin tidak bisa hadir, sehingga saya tetap mengkoordinasi dengan WA itu di media sosialnya itu. Khusus mungkin teman-teman di Pokja 2, kita berjalan kurang lebih 3 tahun ini ya, 3 tahun lebih ya. Alhamdulillah 3 tahun lebih Bu. Alhamdulillah sudah banyak pelatihan. Ya, alhamdulillah. Dari kabupaten sudah ada belum ya? Belum ada yang khusus Pokja 2. Alhamdulillah kabar baiknya, insya Allah minggu depan akan ada pelatihan dari PKK kabupaten untuk teman-teman Pokja 2 dan Pokja 3. Nah, Pak Munir, dengan adanya pelatihan ini kan artinya ada harapan dari tim PKK Kabupaten untuk kita bagaimana terus mengembangkan apa yang program kita mungkin yang sudah jalan, terus dijalankan, yang mungkin belum sempat dijalankan. Ayo dipacu lagi. Nah, sudah nyiapkan anggota belum Pak untuk berangkat? Terkait dengan persiapan keberangkatan teman-teman ini, tentunya kami sudah nyiapkan Bu. Sudah koordinasi karena saya sendiri bertepatan dengan ujian kelas 6, sehingga jadi nggak bisa ya Pak? Tim, jadi ngirim anggota, ngirim tim. Mengirim 3 tim, dan itu sudah 3 orang apa 2 ya? 3. Sudah siap ya Pokja 2? Ya, sudah siap ya. Luar biasa. Terima kasih dong kepada PKK Kabupaten Kutai Kartanegara. Masya Allah. Sehingga dengan harapan pelan itu tentunya menambah pengalaman nantinya, bahkan istilahnya ini momen yang sangat luar biasa yang kami tunggu Bu, sehingga nantinya pada saat tim kami setelah pulang dari nanti pelatihan bisa mengimbaskan kepada PKK Kelurahan. Betul, itu yang menjadi harapan kami juga, karena memang untuk pelatihan khusus Perpokja itu memang belum pernah. Tentu momen inilah yang ditunggu-tunggu, dan pesan kami, harapan kita ya Pak Ketua ya, teman-teman yang berangkat dikirim punya tanggung jawab besar. Setelah pulang
harus punya tanggung jawab jadi mengimbaskan. Betul-betul karena ini kita dipercaya dari Pokja 2, apalagi tingkat kabupaten, tentunya yang berangkat nantinya betul-betul bisa menyerap ilmunya akan dan diminta pertanggungjawabannya nanti. Benar ya Pak Ketua ya? Iya, betul. Ini yang mau berangkat sudah, aduh, gitu ya. Memang harus seperti itu karena ada tanggung jawab di balik ilmu yang dibekali, apalagi ini pelaksananya kan tim PKK Kabupaten. Jadi tolong ini betul-betul dimanfaatkan, diambil sebanyak-banyaknya karena selama 3 tahun kita ini baru ini loh pelatihan khusus Pokja 2. Ya, dan Pokja 3 ini yang diminta. Nah, kalau untuk Pokja 1 dan saya dapat infonya itu bertahap. Jadi sabar saja, tapi luar biasa ini teman-teman. Kita belum pelatihan, artinya belum ada secara khusus begini pelatihan, tapi dengan bimbingan dari kabupaten seperti ini, alhamdulillah mulai terarah. Pak Ketua, selama 3 tahun lebih ini, cerita dong prestasi apa yang sudah, biar makin semangat memberi inspirasi. Tapi sekali lagi bahwa prestasi itu hanya jangan dijadikan tujuan ya, tapi kembali bahwa PKK itu kan memberdayakan keluarga. Harapannya prestasi itu makin memicu inspirasi dan semangat untuk semakin terus memberikan pemberdayaan. Apa yang sudah bisa diraih nih teman-teman dari Pokja 2 khususnya? Tentunya dari Pokja 2 itu ada beberapa hal yang sudah kami dapatkan terkait dengan ikut HKG. Kita sudah berapa kali ikut HKG? 3 ya? 3. Alhamdulillah Pokja 2 itu dapat, Bu. Gitu. Dapat ya? Iya, dapat. UP2K-nya ya? Luar biasa. Datanya ada di ruangan PKK sendiri, di sekretariat. Ada sekretariat itu ada. Mudah-mudahan itu jadi pemicu ya. Ya, itu memicu kami sehingga kenapa Samboja Jabar itu tetap logonya melesat bersama Samboja. Ini Pak Camat yang suka kita melesat katanya. Sehingga walaupun istilahnya belum 1-2, tapi alhamdulillah kan sudah dapat tuh. Alhamdulillah. Iya, jadi memang prestasi itu juga bukan sesuatu yang nggak perlu, itu perlu ya untuk memicu membakar semangat semangat, meningkatkan juga kualitas kita dan itu akan menjadi inspirasi terus bahwa kita bisa loh meskipun kita masih baru dengan segala keterbatasan sumber daya kita, tapi dengan kecamatan baru kita kecamatan yang ke-20 tapi luar biasa teman-teman, sangat bersyukur didampingi tim-tim yang luar biasa. Nah, Pak Munir, ini kan momen Hari Pendidikan Nasional. Apa harapan seorang ketua PKK, seorang ASN, guru pula ya, khususnya dunia pendidikan, mungkin lebih kita khususkan untuk generasi-generasi kita yang ada di Samboja Barat? Ya, alhamdulillah dengan adanya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, ini kan ada temanya ini, Bu, berpartisipasi alam semesta untuk semuanya. Artinya apa? Kita selaku pendidikan itu berkolaborasi dengan pihak pemerintahan, dengan masyarakat, termasuk dengan sektor PKK industri, termasuk PKK semuanya. Harapannya apa? Harapannya baik di sektor PKK sendiri maupun di sektor pendidikan sendiri mengalami kemajuan, peningkatan yang tidak mau meninggalkan. Ini loh, dunianya kan semakin modern, maka kita ikutin itu berkaitan dengan, makanya tadi ada judulnya adalah semesta alam, yuk sama-sama semua, gitu. Ya, semua ini harus dirangkul. Aspek kita rangkul sama-sama untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Tujuannya memang pendidikan yang bermutu ya. Harus bermutu karena tantangan ke depan itu tapi makanya butuh kita kolaborasi semuanya. Semua ini harus berpegangan tangan untuk meningkatkan itu pendidikan yang bermutu di semua jenjang. Semua jenjang. Nah, sudah berapa tahun Pak jadi PNS, jadi guru? Alhamdulillah jadi PNS kurang lebih dari 2008 sampai sekarang. 2008, Bu. Berarti saya sekitar PNS. 18 tahun. Itu langsung guru SD? Atau kalau kita bercerita sebelum kita diangkat PNS, saya juga sudah pernah ngajar di MTS honor atau dulu. SMP. Honor gitu. Oh. Ya, tapi memang basic guru ya. Basic kan ada juga yang sebelum PNS dia start apa dulu, tapi terangkat PNS-nya jadi guru. Memang cita-cita Pak jadi guru? Ya, kalau cita-cita itu ada beberapa pilihan ini ya kan, sebenarnya kan
kalau kita cita-cita pertama itu tidak tercapai, maka kita harus ambil cita-cita kayak orang kedua. mau masuk kuliah itu harus ada jurusan cadangan. Jadi harus cadangan, Bu. Betul. Jadi ada pilihan. Pertama itu saya jadi perawat itu. Hah? Perawat? Iya. Tapi karena mungkin saya sendiri fobia dengan darah, sehingga mungkin gimana ceritanya? Tuhan itu fobia darah tapi ini namanya mau uji nyali. Ya, menggambarkan bahwa mungkin saya tidak lulus karena saya ada yang tidak saya suka dengan itu. Memang Allah itu sehingga saya langsung berputar berpikir, saya ambil 2 langsung kuliah jurusan guru gitu. Nggak kebayang kalau orang fobia darah jadi perawat ya. Ya, itu makanya mungkin ada pasien yang ada darah. Maaf saya ada darah. Ya, jadi sosok seorang ketua Pokja, masih ASN aktif, guru. Saya dengar-dengar aktif juga di Pramuka loh, Pak. Siap. Pramuka itu kan bagian ekskul semua jenjang nggak sih? Semua jenjang pendidikan nggak sih, Pak? Untuk Pramuka itu semua jenjang pendidikan. Bahkan di kalangan umum tuh Pramuka itu juga dibolehkan, Bu. Ada nggak kegiatan di Pramuka yang bisa dikolaborasikan dengan program Bapak di Pokja 2? Bisa. Ada pelatihan, nanti bisa kita kolaborasikan. Cuman kan untuk terfokus kan, karena saya juga guru nih, kebetulan saya juga ketua Pramuka Kecamatan Samboja Barat. Ya, Kuaran Samboja Barat. Bisa kebayang sibuknya. Ya, kadang-kadang itu membagi waktu, Bu. Betul. Makanya saya 2 PNS, 1 PNS betulan, 1 singkatannya PNS itu Pramuka Non-Stop. Jadi pada saat saya di hari libur itu saya masuk PNS satunya. Nggak ada libur, Mas, lagi saya PNS satunya. Pramuka Non-Stop. Jadi kerjanya fullnya Pramuka itu Sabtu Minggu, sehingga full untuk semuanya kegiatan. Mudah-mudahan ide-idenya, lelahnya, apapun itu, inspirasi-inspirasi yang keluar dari sosok Pak Ketua kita. Ini satu-satunya ketua Pokja yang laki itu. Yang laki-laki. Ya. Makanya itu saya ingin membuktikan bahwa PKK itu sebenarnya bukan khusus perempuan, kecuali kita berbicara Dharma Wanita. Ya. Kalau Dharma Wanita kan judulnya aja wanita. Ya. Jadi kawan-kawan Odah Kopi Sambar nanti yang melihat tayangan ini satu pembuktian bahwa PKK itu boleh laki-laki. Ya. Bahkan di Kabupaten Pokja 1 kalau nggak salah laki-laki ketuanya. Jadi kami ingin memperkenalkan diri juga bahwa PKK itu tidak ada kekhususan untuk bergabung, ya kan Pak ya? Tidak harus menjadi apa baru boleh gabung. Semuanya boleh ketika satu punya kesiapan untuk bersosial, karena ini sosial. Nggak ada, boleh ditanya ya teman-teman semua, ada nggak yang pernah dapat honor? Nggak ada. Makanya kembali tadi kan kita menjadi organisasi di Pramuka ataupun di PKK ini kan kembali ke niat. Kalau tujuannya sudah tahu tidak ada honornya, tetap mau, berarti kan betul-betul dari hati kita. Gitu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang tergabung di PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, Desa, memang niatnya ingin bersosial dan memberikan inspirasi-inspirasi yang positif, terutama di pemberdayaan keluarga. PKK jaya. Bahkan ada yang sering bertanya itu, Bu. Ada ya Bapak PKK, sehingga ini dia buktinya. Belum tahu dia. Di sini akhirnya saya memberikan edukasi kepada mereka. Kan yang selama ini kan identik masyarakat itu perempuan, identik dengan perempuan. Sehingga saya dibilang di Bapak PKK. Ngapain di PKK? Jadi saya memberikan edukasi kepada mereka. PKK itu bukan organisasi wanita saja. Betul. Di PKK itu ada laki-lakinya. Siapapun boleh. Siapapun boleh masuk dan tidak harus menjabat sebagai apa tidak. Disinilah perlu dipahami bahwa betul. Artinya apa? Bukan Bapak PKK terus bapak-bapak kurang pekerjaan juga, tidak. Iya, karena identik dengan PKK katanya perempuan kurang kerjaan. Sekarang kita akan bisa membuktikan bahwa lewat PKK kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa memberikan edukasi, Pak ya. Betul. Bahwa itu tadi hal-hal positif itu bisa lewat mana saja wadahnya. Iya, wadahnya. PKK itu salah satu wadah saja. Mudah-mudahan lewat wadah itu kita bisa memberikan hal-hal positif. Kita tidak pernah tahu hal mana yang berdampak positif bagi orang lain. Dan itu kata tadi Pak Ketua, kebahagiaan tersendiri. Iya, kebahagiaan tersendiri, betul itu, Bu. Oke. Pak, inspirasi terakhir dong di Hari Pendidikan Nasional ini. Literasi.
mau dikuatkan literasi. Oh iya. Di Hari Pendidikan Nasional ini tentunya saya menginginkan untuk semuanya, baik di pendidikan maupun di masyarakat maupun di PKK, ayo kita tumbuhkan kembali literasi kita, jangan sampai dalam literasi itu semakin menurun. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan, semakin maju kita dunia maya, semakin maju dengan teknologi, maka tentunya kita harus meningkatkan pula literasi kita. Sepakat ya, jadi kita punya tanggung jawab dan amanah dari Pak Ketua. Ayo kita dorong lagi, tingkatkan lagi minat baca, kita perkuat lagi literasi kita. Ya, mudah-mudahan inspirasi yang mungkin cukup singkat, tetapi insya Allah punya dampak yang sangat ibu-ibu yang panjang. Di rumah tentunya yang punya anak, ya. Itu yang sekarang kan adanya gadget atau HP ini mengurangi minat baca. Tetapi perlu juga diketahui, tergantung penggunaannya, bahwa gadget itu juga bisa literasi di dalamnya. Bisa dimanfaatkan untuk media literasi. Jadi betul-betul kalau zaman dulu buka HP, sekarang bisa buka HP bisa literasi di situ semuanya. Jadi apapun medianya, ketika dimanfaatkan untuk hal positif, tentu akan memberikan inspirasi yang positif. Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktunya, terus berkarya, terus memberikan inspirasi bagi semua lapisan masyarakat. Tetap berkarya sebagai seorang tenaga pendidik yang luar biasa. Satu lagi Pak, titip salam dengan Ibu di rumah. Terima kasih sudah memberikan izin untuk membersamai kami. Dan sebagai bentuk terima kasih kami ingin menyampaikan bahwa beliau ini bergabung dengan PKK Kecamatan itu, jujur di awal saya bertanya-tanya, apa dia ikut gara-gara istrinya juga ikut ya? Tapi alhamdulillah beliau membuktikan dalam perjalanannya bisa membawa Pokja 2 itu juga punya tempat ketika kita ada event di kabupaten. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih banyak. Sebagai guru tentu punya banyak harapan untuk peserta didiknya, dan kata beliau kebahagiaan tersendiri ketika apa yang disampaikan itu bisa diterima dan diterapkan, dan itu tak ternilai Pak ya. Mungkin itu untuk obrolan di Odah Kopi untuk episode kali ini. Sekali lagi jangan pernah lelah memberikan inspirasi, karena kita tidak pernah tahu inspirasi yang seperti apa dan bisa lahir dari mana saja. Jangan lelah berbagi inspirasi. Demikian Odah Kopi Sambar untuk saat ini. Odah Kopi Sambar, kisah obrolan penuh inspirasi Kamboja Barat. Terima kasih. Duduk santai sambil ngopi, cerita hangat tiap hari, dari kampung sampai negeri, semua ada di sini. Di Odah Kopi kita berbagi info baru.